saya. Kesalahan saya yang terbesar selama ini. Salah saya selalu membayang-bayangkan hidup ini. Saya tahu, tapi ini urusan pribadi saya. Memang sering kau ngomong, bahkan terlalu sering. Hidup ini bukan untuk dibayang-bayangkan. Hidup ini bukan untuk diimpi-impikan. Hidup ini untuk dijalani, untuk disaksikan, untuk dirasakan, dilihat dengan mata, didengar dengan telinga. Ya, tapi itu urusan saya pribadi. Kau dengar? Congek. Siapapun tidak berhak menghalangi saya melamun atau mengenangkan sesuatu. Ya, juga kau. Kau pun tak berhak melarang atau menghalangi saya mengenangkan, membayangkan bekas-bekas pacar saya. Juga tak ada hakmu melarang saya melamunkan hidung si Benny Brewok itu. Itu hak saya. Betul, saudara-saudara. Itu hak tiap-tiap orang. Hak asasi manusia. Saudara pun tidak berhak atas dunia sunyi seseorang. Dan apakah bisa? Itu rahasia. Dan saudara-saudara akan menjadi pembohong besar kalau sekarang berani mengatakan saudara tidak pernah melamun. Dan siapa yang kuasa melarang saudara-saudara mengerjakan pekerjaan edan itu? Dalam keadaan begini, saya ingin mabuk saja dengan menelan semua sambal itu. Saya tahu sambal itu merangsang nafsu makan. Tapi saya tidak perlu dirangsang. Tanpa sambal itu, saya sanggup menelan sekaligus nasi sebanyak itu. Nasi. Nasib. Ya, nasib. Bah, nasib. Cuma sebulan, sejak lebih dari 2 tahun, saya menjadi istrinya. Pernah makan? Agak lumayan. Malah tidak penuh sebulan. 23 hari. Itulah bulan pertama saya seranjang dengan laki-laki itu. Maksud saya, Mas Broto. Barangkali saudara-saudara menyangka saya berdusta. Mengada-ada. Tempe. Dan cuma 5 kerat. Yang 5 kerat lagi saya simpan untuk nanti malam. Sayur bening. Daun bayam. Masih lumayan. Kalau tanggal 20, daun singkong bukan mustahil. Saya tidak peduli apakah di antara saudara-saudara ada pejabat pemerintah atau polisi. Saya tidak peduli apakah juga di sini ada pemimpin partai. Juga saya tidak peduli apakah di sini kebetulan ada pemimpin agama atau ulama atau malaikat. Saya hanya akan berkata bahwa semua ini gila-gilaan. Apakah dunia sekarang tidak waktunya untuk anak-anak orang lain? Sementara dia sendiri tidak mempunyai anak seorang pun. Mengajar dari pagi sampai siang, dari siang sampai sore, malam terpaksa ia pergunakan untuk kursus supaya bisa beranjak dari nasib jeleknya. Dulu saya bayangkan betapa bahagianya hidup saya. Saya bayangkan betapa nikmatnya bangun pagi-pagi menyediakan sarapan, menunggu dengan berdebar-debar kedatangan suami dari mengajar,
makan siang bersama Mas Broto, mandi bersama Mas Broto, tidur siang bersama Mas Broto, jalan-jalan senja hari, makan malam bersama Mas Broto, dan akhirnya tidur dalam pelukan Mas Broto. Geli. Alangkah menggelikan waktu Mas Broto menyatakan cintanya pada saya. Saya ingat betul, di pasar malam, di tengah keramaian, kok sempat-sempatnya ia mencurahkan isi hatinya. Dikatakannya, yang pertama cuma itu, karena ia lalu menelan ludahnya. Jelas sekali, naik nafsu barangkali. Kemudian, ia mengulangi hal itu ketika kami sampai dekat tontonan Ledek Ketek. Itu tontonan drama menari dari Jawa. Dia memang aneh sekali, kurang bisa menguasai dirinya. Lekas gugup, seharusnya dia bisa mencari tempat yang lebih sesuai untuk mengucapkan kata-kata cinta. Tapi ketika sampai di tempat tontonan drama itu, rupanya ia tidak bisa lagi menahan gelora perasaannya. Dia bilang dengan suara gemetar, seperti penderita malaria, lain wajahnya. Katanya, kau sangat manis. Urat di leher saya terasa tidak normal lagi. Gemetar sekali saya. Tapi saya goda. Apa iya? Dia lebih gemetar. Udara dari lubang hidungnya keras berdesah. Itulah saran saya. Justru itu. Kalau dulu saya tidak pernah membayangkan begitu indahnya hidup ini, mungkin saya tak akan pernah mengomel serupa ini. Ya, mungkin saya akan bisa tenang menunggu kedatangannya siang ini di muka sana. Tapi karena dulu saya membayang-bayangkan betapa lezatnya makan siang bersama Mas Broto, saya jadi selalu kecewa setiap kali saya melihat sambal itu. Mati radio itu. Biarkan saja. Radio itu bukan kami punya. Itu radio tetangga. Halah, apalagi radio. Kami sempat membeli pakaian yang bagus saja. Sudah alhamdulillah. Sebenarnya, lelaki itu bisa saja membeli radio kalau dia mau. Tapi dia pengecut yang sukar untuk bisa diampuni. Kan dia mengajar di SMP partikulir kalau sore. Suatu ketika, ada seorang juragan yang datang kemari. Kalian mengerti sendiri saja apa latar belakangnya kalau ada seorang juragan datang ke rumah seorang guru. Juragan itu punya anak yang bengalnya seperti setan keranjingan. Memang setan anak itu. Di tengah kelas, anak itu bermain kartu bersama teman-temannya. Nah, juragan itu datang kemari karena mengharapkan suami saya bisa menolong anaknya naik kelas. Sudah umum, tentu saja juragan itu membawa amplop. Tapi suami saya, seorang pengecut yang bodoh seperti kerbau. Dia menolak amplop itu, sementara ia berjanji akan menolongnya. Sungguh-sungguh tak bisa diampuni dia. Untung saja, kemudian saya dengar anak setan itu betul-betul tidak naik kelas. Sombong betul tetangga yang satu itu. Apa dia pikir cuma dia yang punya telinga? Marah saya. Seminggu yang lalu, saya bertengkar dengan suami saya lantaran tetangga yang sok itu. Coba saja, saya baru saja menelentangkan tubuh di atas ranjang batu itu. Saya selalu menyebutnya begitu untuk ranjang besi kuno yang jelek itu. Ya, baru saja saya telentangkan tubuh, tahu-tahu tetangga itu mengeraskan bunyi radionya. Saya sudah tidak bisa lagi menahan diri. Hampir saya meloncat ke dapur untuk mengambil palu.
Untung saja tangan Mas Broto cukup kuat menahan saya. Kalau tidak, remuk atap rumahnya. Mas Broto malah membela tetangga itu. Begitu geram saya. Sehingga jari saya hampir putus saya gigit. Lalu saya berteriak lebih keras. Kau memang batu. Batu. Kau tidak punya perasaan. Kau tidak pernah merasakan bagaimana mereka menghina kita dengan baju-bajunya yang baru, dengan perhiasannya. Bahkan ketika ia memakai gigi emas, ia selalu bertengger saja di jendela. Lalu saya menangis. Dan kalian tahu apa yang dikerjakan suami saya? Kalian tahu? Saya lihat. Kemudian dia sudah mendengkur. Tidur. Kerbau. Kalau duduk sedang ke mulut begini, saya selalu membayangkan saya bisa minggat saja dari sini. Dulu, sewaktu saya masih berpacaran dengan Mas Benny Brewok itu, saya kerap berkirim-kiriman lagu lewat radio. Jangan bilang-bilang ya. Saya beritahu kalian. Sebenarnya, waktu pacaran itu, saya sudah bercium-ciuman dengan Mas Benny. Yang pertama kali dalam becak. Tapi jelas, suami saya tidak pernah tahu hal itu. Karena tak pernah saya beritahu. Di rumah bapak saya, ada juga radio. Meskipun cuma radio roti. Setiap hari Kamis siang, ya seperti ini. Telinga saya rapatkan pada radio itu dengan hati dakdikduk. Kalau terdengar penyiar berkata, kemudian lagu ini juga diminta oleh Mas Benny Sungko ditujukan kepada Dek Prita Kartika Skota dengan ucapan, kapan kita berenang lagi? oh, hancur hati saya. Oh, betapa menyenangkan berpacaran dalam kolam pemandian itu. Mas Benny adalah seorang lelaki yang tinggi besar dan brewok. Dalam pakaian mandi, dadanya nampak hitam karena begitu lebat simbarnya. Lucu, tapi galak. Dari beberapa teman, saya dengar sekarang ia masuk tentara. Pangkatnya kopral kalau tak salah. Terus terang, setengah bulan yang lalu, saya lihat dia di jalan dekat pemandian itu. Dia mengendarai sepeda motor. Sayang sekali dia tidak melihat saya. Terus terang saya katakan, sebenarnya dia mencintai saya setengah mati. Ya, sekalipun dia kerap berganti pacar. Tapi saya yakin, cintanya yang murni hanya untuk saya seorang. Dia pernah membisikkan di telinga saya. Dek Prita, kalau di dunia yang fana ini kita tak sempat berjumpa, pasti di surga kita akan tetap bersama. Sayang sekali Tuhan tak mempertemukan kami. Mas Benny, lama nian kita tak pernah bersua. Mas Benny sekarang sombong. Sombong. Beberapa hari yang lalu, saya lihat Mas naik sepeda dekat pemandian. Tapi Mas diam saja. Pura-pura makan tahu. Pura-pura tidak tahu. Kenapa segan-segan, Mas? Suami saya tidak di rumah. Jam berapa sekarang? Masih agak lama baru dia pulang. Kau tampak tambah gagah, Mas. Kau sungguh-sungguh jantan dunia. Kau terlalu tega, Mas.
Kenapa kau tidak merebut aku dari Mas Broto? Saya kira dulu kau mencintai saya. Tidak, kau tidak sayang pada Prita. Kau pasti benci pada Prita. Kau pasti benci pada Prita. Kau tega. Kau tega. Kau tega. Kau tega membiarkan saya makan sambal setiap hari. Kau tega membiarkan saya makan sayur bayam setiap hari. Kau tega membiarkan saya makan sayur daun singkong setelah tanggal 20 setiap bulan. Kau tega membiarkan saya dihina oleh tetangga yang bergigi emas itu. Kau tega membiarkan saya tidur seranjang dengan seekor harimau bertenaga cacing itu. Kau tega. Kau tega. Kau tega. Sungguh. Oh, Mas. Kau membuat saya ingat kolam itu. Mas Beni. Alangkah indahnya ya, Mas. Bukan hanya di sorga, tapi di dunia pun kita akan tetap bersama. Hidup seranjang, mati seliang. Itulah semboyan percintaan kita, Mas. Betul? Oh, saya jadi ingat cerita wayang. Bagaimana Noroyono melarikan Dewi Rukmini. Minggat ke Jakarta, Mas. Oh, Kresnoku, Kresnoku, Kresnoku. Rumah bagus, pakaian bagus, meja makan dengan makanan yang lezat-lezat, kamar tidur yang penuh wewangian, sungguh-sungguh nirwana. Mas, kita tak boleh menunggu lama-lama. Kenapa mesti bulan depan? Kenapa mesti menanti lama? Jangan pedulikan. Apakah kau akan terus membiarkan selama sebulan saya makan sambal terus-terusan? Mas, rasakanlah apa yang kurasakan. Ingatlah janji-janji kita. Pegang teguhlah semboyan percintaan kita. Tidak, Mas. Tidak. Tak tahan saya sudah. Pingsan saya setiap kali mencium bau apak rumah ini. Tahan saya, Mas. Tirulah perbuatan Kresno. Bagi Kresno, tak ada tembok yang tinggi yang sanggup menghalangi cintanya pada Dewi Rukmini. Sekarang, tak ada seorang pun yang kuasa menghalangi saya. Kemauan saya, bulat-bulat penuh sudah. Tidak, Mas. Dulu, memang bapak saya masih berhak turut campur atas diri saya. Sekarang, tidak lagi. Tidak siapapun. Sekarang, tak ada lagi yang peduli. Apakah kau malas bersembahyang? Apakah tidak? Sekarang, tak ada lagi yang boleh menghalangi saya memilih laki-laki. Entah laki-laki itu suka baca kitab suci, apakah suka baca buku-buku silat. Sekarang kau punya, Mas. Kau punya. Kau hanya penuh, pasrah, rela, tanpa syarat apa-apa. Kenapa kau diam saja? Kau malah diam. Hilangkah semangat Kresno itu? Hilangkah? Kau masih diam. Saya sungguh-sungguh tidak mengerti kenapa seorang perempuan harus lebih berani daripada seorang laki-laki. Apa yang ada di balik badanmu yang besar tegap itu, Mas? Angin. Oh, rupanya kau tak lebih cuma sengkuni. Jengkel betul saya. Ya, betul. Kau tidak main-main. Oh, saya senang sekali. Senang sekali mendengarnya. Senang sekali.
aku. Kau sungguh-sungguh Kresno. Jangan bicara apa-apa lagi. Tak ada lagi gunanya kata. Perbuatan nyata yang harus ada. Ayolah, Jakarta. Ayolah, rumah bagus. Ayolah, pakaian bagus. Ayolah, makanan lezat. Ayolah, ranjang kencana, ranjang kahyangan. Ayolah, napas bahagiaku berdesah. Ayolah. Mas Benny? Dia? Tuhan. Kalian pasti mengerti sudah. Ketukan itu, ketukan suami saya. Saya menyesal sekali. Kenapa tak berpikiran demikian? Salah saya. Kesalahan saya yang terbesar selama ini. Karena saya selalu membayang-bayangkan hidup ini. Tapi saya yakin, siapapun pernah berpikiran demikian dalam hidupnya. Kalian tentu sudah tahu apa yang sebaiknya saya perbuat sekarang. Sebagai istri yang baik, saya akan menghapus air mata saya, seakan saya tidak habis menangis. Kemudian, saya akan berlaku seakan saya tak pernah berpikiran apa-apa. Saya akan menyambut suami saya dengan manis dan mesra, seolah-olah saya tak pernah membayangkan apa-apa. Sebentar, sayang. Dek Prita,